Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Kita masih diberikan hidup ya, terutama nikmat iman, sehat. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, kita masih berada di masa pandemi ya, yang ini sangat memberatkan pada kita sekalian, warga dunia, terutama warga Indonesia. Ini masih meningkat Omikronnya. Tentu ini akan berakibat pada kesehatan fisik yang bisa menurun, bahkan bisa fatal. Nah, ternyata juga akan bisa berefek pada penyakit hati. Ya, ini penyakit hati, orang yang agak putus asa, stres gitu ya, karena kondisi ini juga bisa mengakibatkan rasa dan perasaan itu berubah. Nah, oleh karena itu sebagai orang yang beriman, kita harus menjaga keseimbangan ya antara kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kita ingin minta diberikan hidup dunia yang hasanah, yang baik, akhirat yang baik, dan kita minta dijauhkan dari neraka. Nah, bicara tentang penyakit hati ini sangat banyak, tetapi yang jelas intinya penyakit hati itu adalah penyakit yang menyebabkan orang lain tidak nyaman, tapi kita sendiri juga tidak nyaman. Biasanya penyakit hati itu muncul dari rasa syukur yang kurang, sehingga dia merasa akan selalu kurang. Kemudian juga dia akan iri dengan orang lain ya, karena dia merasa kurang, dia melihat orang lain lebih, akan muncul iri. Kemudian aja muncul dengki, rasa jengkel gitu kan, rasa bermusuhan dan seterusnya. Nah, maka dari itu untuk menghindarkan penyakit-penyakit itu akan merusak keimanan kita dan ketakwaan kita. Yang penting kita harus ingat bahwa kita ini hidup sebagai makhluk yang nanti akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan amalan kita. Nah, maka yang pertama harus selalu merasa bersyukur. Ya, bersyukur itu, syukur itu adalah memanfaatkan semua nikmat sesuai dengan fungsinya. Itu sederhananya begitu. Kalau kita punya umur ya dimanfaatkan umur kita dengan maksimal untuk kebaikan. Kita punya ilmu, diamalkan ilmu kita untuk kebaikan. Punya harta, dimanfaatkan harta kita untuk kebaikan. Itulah syukur. Maka dengan syukur insya Allah penyakit-penyakit hati itu akan berkurang. Kenapa? Kita selalu merasa cukup dan akan selalu merasa semua nikmat Allah itu tidak bisa kita ukur jumlahnya. Ya, la in syakartum la azidannakum. Jadi syukur ini sebenarnya kunci dari menghindari penyakit hati. Nah, yang kedua adalah selalu zikir kepada Allah, mengingat Allah dimanapun. Ya, dimanapun kita harus selalu zikir. Zikir itu bukan berarti harus selalu berdoa atau selalu ibadah, tidak. Tapi di pikiran dan hati kita harus ada konektivitas kepada Allah. Nah, insya Allah dengan selalu bersyukur, penyakit-penyakit tadi, iri, dengki, sombong, ya, ujub, bangga, akan hilang sebab kita sadar betul Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Pandai, dan seterusnya. Kita hanya makhluk ya. Jadi pertama bersyukur, yang kedua adalah selalu ingat akan Allah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub, kan begitu. Hanya dengan selalu zikir kepada Allah hati kita akan tenang. Nah, yang terakhir adalah tawakal. Jadi serahkan semuanya kepada Allah. Apa yang diberikan Allah kita anggap cukup. Bersyukur, maka kemudian semua ikhtiar kita serahkan kepada Allah. Hasil yang terbaik adalah hasil yang diberikan oleh Allah. Kalaupun hasil yang diberikan Allah belum sesuai dengan keinginan kita, kembali kepada zikir kepada Allah dengan apa? Dengan memahami bahwa
yang diberikan Allah adalah yang terbaik untuk kita. Nah, oleh karena itu tawakal ini menjadi penting setelah ikhtiar kita lakukan maksimal. Insya Allah apapun yang kemudian kita terima, kita akan nikmati sebagai satu kesyukuran, sebagai satu sarana selalu mengingat Allah, dan akan membawa kebahagiaan untuk kehidupan kita. Saya kira demikian, itu selaras dengan doa-doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Maka mari kita jaga keseimbangan aktivitas kita, keseimbangan kebutuhan dunia akhirat kita. Insya Allah kita akan mendapatkan hayatan thayyibatan, kehidupan yang bahagia, sejahtera atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, in uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.